Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bayangkan jika kita menjadi penguasa dunia ini, menjadi orang yang terkaya dan orang yang paling berpengaruh di dunia ini, memimpin sebuah negara atau kerajaan yang sempurna dan tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Makanan yang enak dan mahal, memiliki banyak sekali hamba yang membantu keperluan, dan apa saja yang mau dilakukan, apa saja yang mau diminta, bebas untuk dilakukan, bebas untuk meminta, dan hidupnya sangat menyenangkan. Itu terdengar seperti kehidupan yang luar biasa dan sempurna. Lalu sekarang bayangkan jika suatu hari kita diminta untuk meninggalkan itu semua, menjadi orang yang miskin dan hidup dengan pas-pasan, meninggalkan ketidaknyamanan yang menjadi dambaan semua orang, dan diminta berkorban bukan karena kesalahan kita, tapi untuk menebus kesalahan orang lain. Dan saat itu kita juga ditolak, dihina, bahkan dianiaya dan dibunuh. Tidak hanya meninggalkan kenyamanan hidup tadi, kekayaan yang sempurna, tetapi juga berkorban untuk kesalahan orang lain. Tidak hanya itu, tetapi kita juga ditolak, bahkan dianiaya dan dibunuh. Maukah kita? Tentu tidak. Dan terdengar bodoh sekali kalau kita mau melakukannya. Ya, satu-satunya yang mau melakukan itu adalah hanya Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kristus meninggalkan posisinya yang paling tinggi sebagai Allah, turun ke dunia ini menjadi manusia, lahir di kandang domba, dan hidup sebagai anak seorang tukang kayu. Sekalipun Ia kaya, tetapi Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Luar biasa bukan kasih Tuhan kepada kita manusia yang penuh dengan dosa ini? Dia yang tidak berdosa menanggung semua dosa-dosa kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa kita, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Tentu tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Lalu bagaimana kita merespon karya dan kasih Allah yang luar biasa tersebut dalam hidup kita? Mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Hiduplah di dalam kasih Allah. Hiduplah meneladani kasih Yesus dalam hidup kita. Dan hiduplah setia serta taat di dalam iman percaya hanya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya oleh karena kasih karunialah kita boleh ada hidup hingga saat ini. Kita bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Allah.
Kita bukan siapa-siapa tanpa anugerah Allah dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita nyatakan kasih Allah di tengah-tengah hidup kita. Kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami melalui mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Amin.